Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dan hidayah-Nya sehingga pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat iman, Islam dan kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya sehingga kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Pada pagi hari ini kita akan mengadakan pengajian rutin satu yang akan dipimpin oleh Ustaz Albert Islagi. Demikian pengumuman yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz Albert. Sebelum kita ngaji, biar enak melihat nih, coba kita ngumpul nih di tengah. Lagi mau direkam ngumpul bareng, enak banget. Biar enak melihat gini. Kelihatan bersatu gitu ya. Ya, geser dikit. Jangan terlalu lebar ya. Live. Siapa tahu di rumah bini kita ngeliat. Oh iya. Streaming. Masuk TV. Iya. Masuk TV. Kameramennya bener ini. Masih salah. Al Ikhlas TV nih. Al Ikhlas TV. Baik, sekedar itu himbauan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama tentu saja kita senantiasa mengungkapkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga alhamdulillah syukur pada pagi hari ini kembali kita dapat bermuajah, berkumpul di dalam rumah Allah ini, Musalla Al-Ikhlas kali kedua ini, dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan seluruh rangkaian aktivitas kita pada pagi hari ini, seluruh ibadah yang kita laksanakan pada hari ini mendapatkan ridha dan inayah Allah Subhanahu wa taala sekaligus menjadi bekal amal saleh bagi kita.
ta'lim yang kita cintai ini sampai nanti waktu Isra, ya, waktu surat Isra. Ya, mudah-mudahan duduknya kita di sini ya menyebabkan turunnya rahmat Allah SWT, sekaligus kita dapat menambah pembenaran ilmu pengetahuan bagi kita untuk kemaslahatan dan untuk lebih baiknya ibadah kita ke depan. Jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, kemarin kita sudah berbicara tentang ibadah wakaf yang tentunya sudah jarang dilakukan kaum muslimin. Ya ada mungkin tidak begitu terdengar gaungnya gitu ya. Nah, oleh karena itu kita tidak mengapa kita suarakan kembali agar kita tahu bahwa ternyata ada ajaran Islam itu yang juga mulia dan terhormat ya kan? Dan secara efeknya juga Masya Allah ya, terlihat membawa kebaikan dunia dan akhirat ya kan? Sebagaimana kemarin sudah kita ungkapkan di awal-awal, pertama tentang definisi wakaf ya kan, sudah kita dengarkan kemarin. Dan yang kedua, pembagian wakaf itu juga sudah kita ungkapkan ya, yaitu harta yang bergerak dan harta yang tidak bergerak. Kemarin sudah kita ungkapkan. Nah, yang ketiga, bagian ketiga adalah dalil disyariatkannya berwakaf. Jadi wakaf ini perlu kita catat, bukan saja ucuk-ucuk di zaman kita ini, tapi wakaf ini sudah sejak zaman Rasulullah SAW ya, terus diteruskan oleh para sahabat, kemudian generasi selanjutnya. Salah satu yang paling menonjol pada saat itu ya, di mana ada sebuah hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Beliau berkata ya, asaba Umaru bi Khaybari ardan fa'tiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala asabtu ardan lam yusib malan qatta. Ya, ini hadis yang percakapan antara Umar bin Khattab dan Rasulullah SAW. Kita bacakan maknanya saja karena cukup panjang ya. Umar radhiyallahu anhu telah memperoleh bagian tanah di Khaybar. Khaybar ini dekat dengan Masjid Nabawi ya. Lalu ia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Aku telah mendapatkan bagian tanah," kata Umar ya, "yang saya tidak memperoleh harta selain ini. Yang aku nilai," kata Umar, "paling berharga bagiku di antara ya, tanah-tanah yang aku miliki, di antara harta-harta yang aku miliki, inilah yang paling berharga. Maka bagaimana Anda memerintahkan bagiku dengan sebidang tanah ini?" Ini tanya Umar bin Khattab kepada Nabi SAW. Lalu beliau menjawab, "Jika engkau menghendaki," artinya jika menghendaki ini sebuah kerelaan, benar. Kita kalau ada kemauan ya, pada sesuatu kita berazam, berniat, bermula dari niat dimantapkan dalam hati. Ini perlu ya, kan? Jadi kita melakukan sesuatu niatnya apa? Disinilah mulai amalan kita itu berniat ibadah dan tujuannya juga jelas. Maksudnya ada tujuan itu kan, ini barang dikasih apa? Yang mulai setak di sini. Dan ini tercatat terus menerus, mulai
mulai dari Lauhul Mahfuz sampai kepada ya administrasi secara keduniaan gitu ya. Ini sebuah kerelaan, ini harus kita catat. Lalu bagaimana jika engkau menghendaki engkau wakafkan tanah ini, artinya engkau tahan tanahnya dan engkau sedekahkan hasilnya. Ini wakaf, kedudukan wakaf, beda dengan infak, sedekah ya. Beda dengan dipinjamkan ya, peminjaman. Kalau peminjaman itu ya hampir 100% dibalikan. Kalau ini tidak. Wakaf ini berbagi ya. Engkau tahan tanahnya dan engkau sedekahkan hasilnya. Contoh tanah di Khaybar ini masih milik Umar bin Khattab sampai sekarang. Nanti keterangannya ada di bawahnya ini kata Rasulullah SAW. Ini pentingnya wakaf. Sama dengan kita ya, misalnya kemarin ada wacana wakaf uang ya, uang milik. Misalnya kita kumpulkan 100 juta, uang 100 jutanya kita tetap utuh, cuman hasilnya atau efeknya kita, manfaatnya kita berusaha untuk manfaat di sekeliling kita dengan cara menggilirkan uang itu, meminjamkan seseorang dan konsisten mengembalikan supaya pokoknya tetap 100 juta gitu ya. Jadi sama dengan halnya Umar bin Khattab, wakaf yang tidak bergerak tanah, tahan pokoknya, hasilnya diberikan pada orang lain ya kan, diinfakkan, disedekahkan. Nah, ini harus jelas dulu kedudukan apa itu wakaf ya. Lalu Umar menyedekahkannya, menyedekahkan hasilnya ya. Sesungguhnya kata Rasulullah, tanah ini tidak boleh dijual. Artinya kalau kita mewakafkan sesuatu, kita bikin surat menyurat kepada anak kita, cucu, karena kadang-kadang begitu kita meninggal tidak diteruskan oleh anak cucu kita, karena kan dulu mungkin tidak berharga, sekarang harganya luar biasa. Bayangkan kita punya tanah di Pelindo ini aja, itu luar biasa ya Pak ya. Saya 2011 kesini, tanahnya masih 1.200.000-an harganya. Dari 100 sekarang berapa Pak ya? 5 juta. Ada 5 juta. Baru mau 10 tahun. Apalagi kita kalau punya tanah di seputaran HI situ ya, Masya Allah ya. Di seputaran HI gitu ya, Istiqlal. Apalagi ini apa? Tanah yang dekat Masjid Madinah Nabawi. Masya Allah, luar biasa. Godaan dunianya kuat sekali, ya kan? Ada kemungkinan keturunan kita yang beberapa dianulir ini wakaf ini, ya kan? Enggak ada wakaf, enggak ada pesan bapak saya, enggak ada pesan nenek saya kok. Ada. Ambil aja, itu udah terjadi Pak. Saya di Jakarta Timur ngimam satu masjid, terus seberangan kan ada sungai itu, sungai yang ada di Pemuda itu, Jalan Pemuda itu, seberangnya komplek Pemuda, komplek Taman Mega Sentosa, seberangnya komplek apa lupa saya namanya. Itu ada masjid wakaf bapaknya orang Bandung, itu dijual lah anaknya Pak, ditawarkan ke anak itu orang mana, padahal itu wakaf sebenarnya, wakaf orang tuanya untuk pegawai-pegawainya, karena orang tuanya punya pegawai sekitar 500 orang, ya kan, dan ditempatkan di tanah yang lapang, di tanah dia. Nah ada masjid, didirikan masjid di situ, dan masjid itu sebenarnya untuk wakaf, masjid itu. Tapi oleh anaknya karena
dijualin, dikaplingin. Nah ini jangan sampai terjadi, harus jelas ya. Maka di sini ditegaskan oleh Rasulullah SAW, tanahnya tidak boleh dijual, dilarang dijual. Karena niatnya apa? Niatnya wakaf, ditahan pokoknya, ya, diinfakkan hasilnya. Tuh, ya. Jadi selamanya ini milik Umar bin Khattab, ya. Kemudian tidak boleh dihibahkan. Nggak boleh hibah, ya kan? Dihibahkan ke yayasan nggak boleh, beda ya, dengan infak yang lain. Ya kan? Jadi karena kita punya misalnya yayasan Al-Ikhlas ini tanah ini dihibahkan, dan yayasan Al-Ikhlas nggak boleh ya, kan? Dihibahkan atau dihibahkan kepada seseorang, dan tidak boleh diwaris. Anak kita, cucu kita nggak boleh, ya kan, mewarisi harta yang sudah diniatkan oleh neneknya untuk diwakafkan. Jadi wakaf nggak ada keributan sebenarnya. Cuma kekurangan kita dulu tidak diadministrasikan. Sekarang banyak Pak terjadi Pak, masjid-masjid Betawi ya. Ada orang Betawi sih banyak. Pak Haji Betawi berarti namanya Asep, jarang Betawi. Asep sedunia. Pak Joko Betawi, bukan ya? Betawi asli ya. Iya, Betawi Warakas. Nah, ini banyak terjadi keributan karena tidak diadministrasikan, atau administrasi terlambat. Di mana keturunannya sudah bisa menuntut. Jangan semua dong. Nah itu ada, saya menemukan, ya kan. Misalnya yang diwakafkan itu 100 meter, di sampingnya ada rumah apa, udah didirikan oleh rumah cucunya. Akhirnya kan nggak bisa 100 meter tuh. Cucunya udah bisa nuntut. Jangan dong, jangan semua, jangan 100 meter, potonglah untuk rumah saya. Sementara kalau dipotong pojoknya hilang, misalnya, tidak simetris lagi dan mengganggu bangunan masjid karena satu wilayah masjid, ya kan. Satu, yang kedua kebijakannya selama ini dia yang ngurus masjid itu. Harusnya kalau si fulan itu tahu, ya harus bermusyawarah dengan pengurus masjid yang sekarang, karena itu wilayah wakaf, ya kan. Seharusnya jamaah patungan diganti nih, posisi rumah dia keluar sedikit ini biarlah buat wakaf, jamaahnya patungan, pikirkan dipindahkan dia, ya kan. Jadi rumahnya tidak hilang, cuma pindah. Cuma ini karena nggak ada waktu, nggak ada musyawarah, dia ngotot mau jadi itu, akhirnya apa? Nggak ketemu musyawarahnya, nggak ketemu ujungnya, sampai sekarang nggak bisa dijadikan, disuratkan, ya kan, wakaf. Nah itulah. Jadi semakin lama makin banyak polemik yang terjadi ya. Nah ini yang sulit kita terapkan sampai saat ini. Tetapi kata Rasulullah, diimpakkan hasilnya untuk fuqara, kerabat, untuk memerdekakan budak. Nah ini ya, memerdekakan budak ini meskipun sekarang kelihatannya tidak ada budak, tapi perbudakan sebenarnya masih ada. Perbudakan itu tidak hilang di muka bumi ini, ya kan, tetap ada, cuma bentuknya saja yang berbeda, bervariasi gitu ya. Untuk memerdekakan budak, untuk kepentingan di jalan Allah. Nah, ini boleh ya, untuk kepentingan di jalan Allah, bangun masjid, ya, bangun mushola, bangun yayasan, bangun lapangan bola, ya kan. Di samping kita lagi bangun lapangan voli ya, bukan bangun sebenarnya, sudah ada bangunannya, cuma diperbaiki gitu ya. Ya.
Nah ini untuk kepentingan di jalan Allah, bangun sekolah misalnya, bangun pesantren. Sekarang pesantren itu kadang-kadang surat menyuratnya nggak jelas. Zaman sekarang kan, zaman pajak ini harus jelas. Nah ini ngurusnya luar biasa. Seperti pesantren anak saya itu luasnya lebih kurang 100 hektar anaknya, dan itu perbatasannya sungai, dan itu kampung-kampung biasa. Sekarang ribet, itu udah bertahun-tahun itu ngurusnya ya, wakaf. Di tempatnya di Sentul Selatan itu ya. Itu cukup repot kalau mau dijelaskan surat menyuratnya, karena orang tua dulu surat menyuratnya tidak jelas ya. Lalu apalagi untuk melayani Allah, untuk menjamu tamu. Jadi tamunya mau besar mau kecil boleh diambil dari situ ya kan, untuk menjamu tamu. Dan untuk Ibnu Sabil ini ya kan, anak yang sedang menuntut ilmu, artinya kita membantu orang sekolah yang lagi sekolah ya kan. Kebetulan harta wakafnya banyak, misalnya ada anggota pengurus musola mau S3 misalnya, boleh nggak disuntik dananya? Boleh ya kan. Dari mana? Dari uang wakaf. Hebat juga, uang wakaf bebas ya kan, tak terbatas penggunaannya, luar biasa. Wah sekarang rame-rame membantu Palestina, boleh nggak uang wakaf keluarkan? Boleh, ambil dari uang wakaf ya kan, berikan kepada panitia yang mengurusi keuangan yang akan dikirimkan kepada sumbangan untuk Palestina. Boleh dari uang wakaf, karena itu untuk apa? Fisabilillah, untuk kepentingan di jalan Allah. Nah, ada yang mau belajar ke Timur Tengah di antara anak kita misalnya, ada orang yang mau belajar ke Timur Tengah, kita suntik dananya, oke, boleh ya. Atau penyempurnaan bangunan misalnya, saya punya bangunan umpamanya, bangunan pesantren, emang tempatnya sudah ada tapi kurang memadai, kita ambil dari uang wakaf, kita wakafkan di situ, ya kan? Boleh. Nah, kan? Artinya kita menyempurnakan sebuah bangunan untuk kepentingan di jalan Allah, ya kan? Seperti yang terjadi pada salah seorang kiai di tempat saya ngajar di Jakarta Timur, itu dia punya pesantren kecil-kecilan gitu ya, punya tempat kecil-kecilan di situ. Muridnya banyak banget, muridnya. Akhirnya apa? Rumahnya bukan pesantren ya, rumah pribadinya dijadikan apa? Dijadikan tempat belajar. Dianya kemana? Dianya mengungsi, kontrak. Berapa tahun mungkin itu kontrak, gitu kan? Kontrak udah lebih dari 7 tahun kontrak. Kalau saya sebutkan karena banyak sering di TV kayaknya kan bisa. Nah, oleh jamaah yang melihat manfaat kehadiran kiai ini, akhirnya kiai ini dibuatkan tempat yang lain, dekat juga dengan rumahnya, dan rumahnya ini dijadikan wakaf jadinya, ya kan, jadi tempat belajar anak-anaknya. Nah, jadi catatannya begitu. Saya dengar kemarin ini, kiainya dibuatkan tempat rumah lain dimilikan kepada kiai, yang tempat belajar ini dijadikan wakaf. Gak boleh nanti keturunannya gak boleh lagi, oh ini rumah abah saya, gak boleh. Tempatnya di Klender di situ, pinggir jalan, harganya udah di atas 25 juta semeter. Ya itu ya hadis ini yang mendasari wakaf ya. Kemudian orang yang mengurusinya tidak mengapa, tidak artinya boleh apabila dia makan sebagian hasilnya menurut yang ma'ruf. Maksudnya apa sih? Yang ngurusin, ya kan, misalnya kebun
Yang ngurusin boleh memanfaatkan sekedar buat makan, minum, mencukupi ya. Tetapi yang ma'ruf mesti yang wajar. Jangan sampai banyakkan yang nunggu daripada yang diinfakkan. Ini udah lain juga. Hasilnya misalnya satu tahun 100 juta hasil kebun ini. Buat yang nunggu, ya kan, 50 juta. Wah, aku banyakkan. Bagi dua. Ya. Menurut yang ma'ruf. Gimana yang ma'ruf? Artinya yang pantas. Mungkin kalau bagi 3 masih pantas ya. Kebanyakan yang ngurus sendiri bagi 3 untuk administrasi, untuk macam-macam sebagaimana yang sekarang yang dicontohkan oleh Kebun Umar sampai sekarang, ya kan? Nah itu ada kalau nggak salah 20% apa berapa persen itu apa 10% dari hasil itu untuk mengurusi orang yang ngurus kebun itu dan untuk orang yang ngurus administrasi ya, transportasi untuk mengirimkan kurma itu dari sekitar Mekah sampai kepada kita ini menikmati juga ya kan, kalau sekarang dikirim ke seluruh dunia ya, hasil daripada kebun Umar itu. Nah begitu, boleh dimana-mana menurut yang ma'ruf, artinya tidak boleh berlebihan, pantas ya. Atau memberi makan temannya ya, tanpa ingin menimpunnya. Nah ini kan memberi makan temannya tanpa ingin menimpunnya. Kan orang sekarang akal-akal ada ya. Bapaknya tidak korupsi kelihatannya, tapi uangnya dialirkan ke istrinya dan anaknya. Oh, rekening gendut, anaknya masih berumur 10 tahun ya kan. Rekeningnya udah miliaran, dari mana ya kan. Nah ini yang seperti ini nih. Ya sudah tegas kepada Rasulullah SAW di sini sekedar mengingatkan kembali ya kan, memberi makan temannya tanpa ingin menimpunnya. Jadi enggak boleh dialihkan nama apa namanya, pencuci uang ya, kalau sekarang istilahnya money laundry ya kan. Ini ada juga diambil dari sini ya, seperti ini satu jalan ya kan. Seolah-olah bukan saya yang apa namanya menikmatinya, tapi saya alihkan ganti namanya ya kan. Ini enggak boleh. Kalau sekedar kita menjamu tamu kita boleh, yang tamu membahagiakan dari barang wakaf ya, boleh. Nah yang keempat dari tadi setelah definisi, kemudian pembagian, kemudian dalil yang mendasari antara lain tadi sudah disebutkan. Kemudian keutamaan wakaf yang keempat sangat banyak ya, keutamaannya. Ketika seorang mewakafkan hartanya di jalan Allah, ya, pertama ketika pewakaf masih hidup, artinya yang mewakaf masih hidup ya kan? Yang kedua setelah mati meninggal dunia. Yang pertama Allah SWT akan menolongnya dan memudahkan segala urusannya, karena Allah akan membantu seorang hamba selama hamba tersebut membantu saudara muslimnya. Hadis Nabi mengatakan wallahu bi'aunil 'abdi maka al-'abdu bi'auni akhihi, dan Allah senantiasa menolong hamba-hambanya selama si hamba menolong saudaranya. Mungkin di antara kita sudah banyak yang memanfaatkan. Contohnya ini banyak yang menyekolahkan ponakannya ya. Ini sebenarnya ngambil dari hadis ini. Ada yang menolong saudaranya, ya kan, dan lain sebagainya. Yang paling banyak ini ada orang Padang nggak sih? Pak Haji nggak ada ya. Yang paling banyak ini orang Padang yang melakukan ini ya kan, menolong ponakan, anak kemenakan untuk menjadi pedagang, untuk sekolah, ya kan. Yang nanti keponakan ini
bisa membantu pamannya setelah pamannya sudah tidak aktif, ya kan? Bisa membantu orang tuanya setelah orang tuanya sudah tidak bisa berusaha maksimal. Nah ini bagus, ya kan? Ini ketika masih hidup, sebab kita ini kan punya keterbatasan. Sekarang masih ada tenaga, nanti ya sakit-sakitan dan sebagainya, sudah nggak punya tenaga, ya kan? Ya, mau ke masjid aja susah, nah, ya kan? Apalagi mau cari rezeki. Disitulah orang-orang yang pernah kita bantu, mudah-mudahan ada fiktif buat kita. Siapa yang menggerakkan? Allah. Ini ya kan, lewat keponakan kita, lewat orang-orang yang pernah kita bantu. Ada anak angkat dan sebagainya, ya kan? Mungkin di antara kita banyak yang mendapatkan bapak angkat, ibu angkat dulu. Artinya itu sebuah manfaat, ya kan? Termasuk saya lama jadi anak angkat orang Padang 10 tahun lebih sampai sekarang, ya kan? Ini tujuannya adalah semoga dia ditolong Allah di dunia juga, ini manfaat di dunia. Lalu ketika telah meninggal dunia, nah pewakaf tidak bisa lagi untuk beramal karena kematian telah menjemputnya. Namun pahalanya akan terus mengalir sebab harta yang pernah dia wakafkan. Jadi karena harta yang pernah dia wakafkan itu mengalir, ya, terus pahalanya. Artinya menjadi amal jariah, ya, menjadi amal jariah bagi dirinya. Yang tentunya kalau sudah menjadi bentuk amal jariah, sedekah jariah, kita tahu ada hadis Nabi yang ngetop, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Bukhari dan Muslim, "Idza mata Adam inqata amalu illa min salas," ya, sedekah jariah, ilmu yang ternabi, awalan salih yad'ulah. Apabila manusia meninggal dunia, maka terputuslah amal-amalnya, udah gak bisa beramal lagi kecuali 3 perkara: sedekah jariah yang ditinggalkannya tadi itu, ya, termasuk wakaf itu secara jariah, atau ilmu yang bermanfaat, dia pernah mendidik anaknya, dia pernah mendidik orang lain, anak angkatnya, dia pernah mendidik orang lain, anak muridnya. Nah, ini ada guru di sini, ya, banyak guru kita ini. Nah, Pak Guru Yusuf, Pak Guru Dayan ada, nah, kan? Luar biasa nih para guru nih, ya kan? Dia ikhlas mengajarkan ilmunya, ya, kepada murid-muridnya. Kemudian murid-muridnya menjadi orang yang dekat kepada Allah SWT, mendoakan guru-gurunya. Sering kita dengarnya pesan-pesan yang ada di depan, ya, Ustaz Kiai, sebelum kita masukin materi, mari kita doakan para habaib, para kiai, para guru-guru kita, yaitu mendapatkan doa dari murid-murid, ya. Bersyukur muridnya mendoakan. Kita sudah meninggal dunia, tapi orang yang pernah mengambil manfaat dari kita atau kita memberikan manfaat kepadanya berupa ilmu pengetahuan, dia mendoakan kita. Inilah yang masih berbekas, ya, ilmu yang bermanfaat, ya kan? Yang pernah kita ajarkan, atau anak soleh yang mendoakannya. Ada di antara anak muridnya, ada di antara anaknya, anak biologisnya, cucunya yang menjadi orang yang soleh, yang ingat kepada kakeknya yang sudah meninggal dunia, didoakan. Maka malam Jumat kita secara khusus memacu, ya kan, teman-teman kita untuk dapat mendoakan orang-orang yang sudah mendahului kita. Sebenarnya di sini, ya, letaknya, walaupun menjadi perdebatan wahyu bin dan itu sebagainya, ya kan, ini yang kita lakukan sebenarnya kita dalam keadaan riyadhah, latihan mengingat hadis ini, ya. Malam Jumat kita doakan bersama. Mari sebutkan, biasa terakhir, Fatihah terakhir, mari sebutkan semua jalur keluarga kita yang sudah mendahului kita. Doakan pada itu. Ini kita dalam rangka mengamalkan ini, ya kan. Jadi makanya perlu dikoreksi kalau ada yang mengatakan bid'ah itu, ya. Jangan terlalu cepat bid'ah, ya kan. Diseleksi dulu, ya.
Nah, ulama menjelaskan bahwa maksud dari sedekah jariah adalah wakaf. Jadi hadis ini ada yang menerjemahkan maksud daripada sedekah jariah itu adalah wakaf yang terus mengalir, seperti Umar bin Khattab sampai sekarang masih tercatat. Yang saya dengar itu ada bank yang mengurusi harta Umar bin Khattab ini, hasil dari harta yang luar biasa, bermiliar-miliar ya kan. Sampai sekarang dia masih tabungan atas nama Umar bin Khattab dan diurus bulan-bulan sekarang. Jadi masih berlaku sampai sekarang, luar biasa ya kan. Bank Umar bin Khattab. Itu dia tuh. Nah, yang kelima, contoh-contoh wakaf yang terkenal dan luar biasa. Satu wakaf Khalifah Umar tadi ya. Perlu jamaah saya ketahui bahwa ternyata Utsman, Khalifah Utsman bin Affan ya, radhiyallahu itu juga sampai saat ini memiliki rekening di salah satu bank di Saudi. Nah, Utsman bin Affan. Bagaimana ceritanya? Sehingga ada hotel milik Utsman bin Affan ya. Nama beliau di dekat Masjid Nabawi ya. Diriwayatkan di masa Nabi SAW di kota Madinah pernah mengalami paceklik hingga kesulitan air bersih. Nah, ini dia nih ya. Jadi Utsman bin Affan ini mengambil inisiatif karena mereka kaum muhajirin sudah biasa minum dari air Zam-Zam. Air Zam-Zam di Mekah. Satu-satunya sumber air yang tersisa adalah sebuah sumur milik orang Yahudi. Sumur namanya sumur Raumah, ya kan? Rasanya pun mirip dengan sumur Zam-Zam. Jadi sumur Raumah ini mirip dengan sumur Zam-Zam. Penduduk sudah biasa minum di Zam-Zam. Kemudian kalau ada di Zam-Zam yang jauh, dia bisa minum di Raumah ini. Mirip, bukan sama ya. Mirip-mirip dengan Zam-Zam, tidak jauh beda kan? 11-13 saja gitu ya. Kemudian kaum muslimin dan penduduk Madinah terpaksa harus rela antri dan membeli air bersih dari Yahudi, dari orang Yahudi ini, karena milik orang Yahudi ya. Nah, perhatian atas kondisi umat ini, Rasulullah SAW kemudian bersabda, wahai sahabatku, siapa saja yang di antara kalian yang menyumbangkan hartanya untuk dapat membebaskan sumur ini, lalu menyumbangkannya untuk umat, maka akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Ini kata Rasulullah SAW. Ini hadis riwayat Muslim ini. Lalu Utsman bin Affan yang kemudian segera bergerak untuk membebaskan sumur ini. Cukup alot ya, kita tahu cukup alot karena kenapa? Yahudi udah tahu manfaatnya. Kita kalau udah tahu sumber duit, gak mau kita jual, maunya kita kontrakan aja, kan gitu ya. Akhirnya beberapa kali nego gak bisa ya Pak. Akhirnya Utsman tidak mau menyerah ya. Utsman segera mendatangi Yahudi pemilik sumur dan menawar untuk membeli sumur Raumah dengan harga yang sangat amat tinggi. Walau sudah diberi penawaran yang sangat tinggi, sekalipun Yahudi memiliki sumur ya, tetap pemilik sumur ini nggak mau dan menolak daripada menjualnya. Nah, seandainya sumur ini saya jual kepada wahai Umar, maka aku tidak memiliki penghasilan yang biasa aku peroleh setiap hari. Demikian kata orang Yahudi ini menolak penawaran Umar. Tapi Utsman bin Affan yang ingin sekali mendapatkan balasan pahala berupa surganya Allah SWT tidak kehilangan cara mengatasi penolakan Yahudi ini. Bagaimana kalau aku beli setengahnya saja dari sumur ini, kata Utsman. Bagaimana kalau setengahnya aja saya beli? Nah, ini
strategi Utsman bin Affan pada waktu itu. Ya. Lalu Utsman terus melancarkan jurusnya ini kepada si Yahudi. Kepada Yahudi ini mau, ya kan? Oke, setengahnya, ya kan? Engkau setuju, maka kita akan memiliki sumur ini bergantian sehari, ya kan? Sehari Yahudi, sehari Muslim, sehari Yahudi, sehari Muslim, bergantian, ya. Esok harinya kembali dimiliki oleh Muslim. Kemudian lusanya kembali milik si Yahudi, dan terus bergantian begitu. Yahudi pun berpikir cepat. Saya mendapatkan uang besar dari Utsman tanpa harus kehilangan sumur milikku. Akhirnya si Yahudi setuju, ya, menerima tawaran Utsman dengan bergantian secara gratis, dan ini diimpakkan oleh Utsman gratis setiap kali hari-hari untuk umat Islam. Tapi lama-kelamaan Yahudi yang pemilik sumur ini berpikir kembali, wah kalau seandainya saya jual sekarang, ya lebih banyak lagi harga, separuh aja banyak, kan? Termakan dia. Akhirnya ditawarkan, bagaimana kalau semuanya? Nah ini kata Utsman yang saya mau, ya kan? Gak apa-apa, saya bayar setengahnya lebih tinggi lagi, ya kan? 2 kali lipat dibayar oleh Utsman bin Affan sumur ini, dan akhirnya sekarang milik Utsman bin Affan sumur ini, dan sekarang masih atas nama Utsman bin Affan, ya, sumur ini. Luar biasa, ya kan? Nah, banyak sekali cerita-cerita yang mungkin tidak bisa kita ungkapkan semua pada saat ini, ya, karena waktu. Artinya contoh-contoh untuk impak, ya, ada Umar bin Abdul Aziz, dia ini yang berimpak begitu uang sekian dolar, ya, dan lain sebagainya. Jadi ini mungkin sebagai ilustrasi dan sebagai pemikiran kita agar nanti tentang wakaf ini lama-lama kita berpikir, ya, untuk bisa mencontoh sebagaimana para sahabat, ya, menginfakkan hartanya, ya, atau mewakafkan hartanya, ya. Mungkin singkat pada pagi hari ini kita berbicara tentang wakaf, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa kita laksanakan dalam hidup kita sehari-hari. Demikian mungkin untuk tausiah, dan kembali kita sambung untuk season kedua, yaitu tahsin tahfiz Al-Quran. Fadhal untuk yang mau ngambil mushaf silakan, dan yang langsung hafal juga silakan. Latihan kita sesuai dengan makharijul huruf itu al-jawfi, ya. Al-jawfu, ya, al-jawfu itu rongga mulut, ya. Kenapa harus ada rongga mulut? Harus dibuka, disediakan ini rongga mulut dalam rangka menyempurnakan semua huruf-huruf yang melalui rongga, ya kan, rongga-rongga kita. Semua huruf harus diberikan peluang untuk berbunyi. Semua sifat huruf diberikan peluang untuk berbunyi. Oleh karena itu rongga mulutnya dilatih. Dan rongga itu ada 3 mat, ya, ada 3 huruf mat, ya, 3 huruf mat, artinya yang apa namanya, untuk menyebutkan rongga mulut itu. Kalau sudah ada mat, maka yang namanya rongga mulut pasti ada, ya kan? Tapi kalau belum ada mat, kadang-kadang enggak perlu banget dengan rongga mulut itu, ya. Yang pertama alif, ya, namanya alif maddiyah. Alif maddiyah. Nanti ada beda dengan alif biasa, hamzah dengan alif maddiyah. Ya,
alif maddiyah itu hanya timbul ketika panjang. Ya. Kalau nggak ada panjang, ya, kita tidak menyebutkan ayat-ayat Al-Quran yang panjang, matnya tidak timbul, alifnya tidak timbul. Ya. Maka disebut dengan alif maddiyah. Contoh, ya, huruf ba misalnya, ba, ya, huruf ba biasa. Tapi kalau dia dikasih panjang, satu alif berdiri, jadi bacanya apa? Ba, kan gitu ya kan? Nah, jadi seperti itu. Alif maddiyah itu yang manjangkan itu namanya alif maddiyah. Ya kan? Jadi huruf apa saja? Huruf apa saja ya? Huruf sa, ja, kalau sendirian kosong, pendek, ya kan? Lam sendirian berdiri, tidak ada panjangnya. Huruf lam dia kosong, pendek, nggak ada huruf maddiyahnya. Tapi ketika kita misalnya la taj'al, jadi dua harokat lamnya. Nah, yang memanjangkan itu namanya alif maddiyah. Jangan salah pengertian ya. Nah itu. Makanya alif itu variasi seperti itu. Kadang dia timbul, kadang tenggelam karena ada atau tidak mat yang kita baca, ya kan? Jadi ketika fathah maka yang timbul adalah alif, ya kan? Ba, sa, ja, ya, ha. Jadi panjang seperti itu alif maddiyah, dan itulah jauhi namanya. Pada saat kita fathah. Sekarang pada saat kita dhammah ada yang namanya waw maddiyah. Dia timbul karena ada panjang. Itu jauhiyah namanya. Kita memanjangkan suara itu jauhiyah. Rongga kita terbuka, rongga hidung kita, rongga mulut kita ya. Ya. Bu, tu, su, ju, hu. Nah itu, ya, itu yang panjang u. U ini adalah u maddiyah, waw maddiyah namanya ya. Yang memanjangkan itu waw maddiyah. Itu baru fathah dan dhammah. Lalu yang ketiga adalah kasroh. Apa yang memanjangkan? Iya. Di situ timbul iya maddiyah namanya kan. Itu sudah panjang, lebih dari dua harakat ya. Bi, ti, si, ji, hi, khi, ya. Di, ri, zi, si, shi, si, zi, ti, zi, ya. To, zo kan. Ri, fi, ki, li, mi, ni, wi, hi. Nah, itu namanya yang panjang memanjangkan itu iya maddiyah. Udah bisa belum tuh? Huruf hijaiyah dibikin maddiyah bisa nggak? Belum. Latihan dong. Jangan cuma bisa a, ba, ta, za, ja, ha, kho, da, za, ro, za, sa, so, do, zo, a, gho, fa, qa, ka, la, ma, na, wa, ha, ya. Benar nggak? Itu baru fathah doang. Sekarang dirubah dhammah. U, bu, tu, su, ju, u. Enggak dengar. Apa lagi?
hu, baru ha kan? Berarti lanjutnya apa? Du, o, wu, hu, ku, lu, mu, nu, wu, hu, yu, kan gitu. Monyong. Baru tadi ya madiyah terus sampai belakangnya. Jadi dilatih belum tentu bisa. Jadi BTCGE di ri zi si shi di ri i di ki di wi hi yi. Itu belum sudah dulu begitu. Ini baru baru madiyah ya kan. Baru kita menghafalkan apa? Huruf hijaiyah, tapi dalam bentuk madiyah. Baik itu alif madiyah, waw madiyah dan ya madiyah. Sekali cukup dulu ya. Tentunya kita lanjutkan dengan hafalan ya. Hafalan gitu ya Pak Samsul ya, dilatih ya gitu ya. Apa perlu saya tes dulu? Kosong dulu pakai Mungkin kita kalau abatas saja kita ada yang hafal ya. Coba fathah aja, coba fathah aja yang untuk A-nya amat alif madiyah. A, ba, ta, sa, ja, ha, ho, da, za, ro, za, sa, sha, da, sha, so, do, zo, a, ho, fa, ho, ka, la, ma, na, wa, ha, ya. Baru yang panjang itu madiyah namanya, panjang. Kan kalau dia pendek a, udah a gitu aja. Kalau kita udah bilang a, ya sudah madiyah. Kalau a saja belum, masih kosor namanya, a kosor. Tapi kalau udah a, udah mat ya. Kan mat wal kosor, panjang dan pendek ya kan. Mat panjang, kosor pendek ya. Kosor pendek. Nah, kalau kita bilang a saja pendek, tapi a panjang, sudah ada berdiri alif ya. A itu sehingga. Nah, sekarang dirubah domah. U, bu, tu, su, ju, hu, hu, du, zu, ru, zu, su, shu, du, tu, zu, ru, bu, u, lu, mu, nu, wu, hu, yu. Sekarang kasroh atau iya madiyah. I, bi, ti, si, ji, hi, khi, di, ri, si, shi, in, ri, fi, qi, li, mi, ni, wi, hi, yi. Jadi pintar semua ya kan? Nah, setelah begitu nanti baru kita rubah ya. Rubah apa? Udah hafal itu per huruf, nanti kita baru kita hafalkan yang 12
كذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى وأنذرتكم نارا ترضى لا يصلها إلا الأشقى الذي يؤتي ماله كذب وتولى الذي كذب وتولى الذي كذب وتولى الذي وتولى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولا سوف يرضى. Ya. Nanti bagus ya. Bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samsi wadduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was-samaa'i wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawaha wa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ulangi. Wa qad Wa khaba qad khaba man. Wa qad khaba man. wa qad khaba man dassaha. Kazzabat Samud bi taqwaha Idin da'atha idin ba'asa asqaha. Faqala lahum Rasulullahi naqatallahi wa suqyaha. Fakadzabuhu fa'aqruha Fadamdama alaihim rabbuhum bidamihim fasawwaha wa la yakhafu uqbaha. Iya. Luar biasa ya. Kita dengan membaca kifarah majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu